Hanafi akan dicek keadaannya oleh tim medis napak tilas. Dengar dari mulut ke mulut kalau Hanafi sudah pergi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Triaji Kaji Official, dan video kali ini saya akan meneruskan part 2-nya cerita dari Kang Hanafi ya, yang kemarin saya bacakan. Masih di judul kisah Muhammad dan Nafi pendakian Semeru Napak Tilas Sohgi 2009. Kalau di video kemarin saya salah menyebutkan itu di tahun 2019, jadi yang sebenarnya itu 2009 gitu ya. Jadi di video sekarang ya part 2-nya kita terusin kan, dan gimana Baraya, semoga sehat-sehat di sana ya, jangan terlalu ya pusing untuk isu-isu yang sekarang gitu kan, demo-demo di luar gitu, rusuh-rusuhan. Jadi daripada rusuh-rusuhan, jadi mending dengerin kisahnya Kang Hanafi aja gitu. Dan jangan lama-lama, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Di puncak mereka hanya sedikit berdokumentasi. Yang penting sudah menunjukkan kalau mereka perwakilan dari Jombang sudah sampai di puncak Mahameru. Setelah itu Saha dan Faruk kembali turun untuk menyusul Hanafi. Setelah sampai di jalur Baturok, Saha melihat Hanafi sedang berjalan tertatih-tatih. Waktu itu hari udah lumayan siang. Tadi yang niatnya Hanafi ingin turun itu batal karena mendengar pesan dari Saha yang dititipkan pada pendaki yang turun tadi. Hanafi berusaha naik ke puncak untuk menyusul Saha dan Faruk. Lalu Saha menghampiri Hanafi yang waktu itu berjalan tertatih-tatih, dan Saha bilang pada Hanafi, "Gimana Mang, kita balik lagi ke puncak tak, biar kamu bisa sampai ke puncak. Tapi aku takut kalau ke puncak nanti asap Kudus Gembel akan mengarah ke puncak," jawab Hanafi yang sedang kelelahan. Lalu Saha mencoba untuk membuat Hanafi agar tidak kecewa. "Ya udah Mang, nggak apa-apa, di sini aja. Kamu udah sama seperti sampai di puncak kok." Lalu Saha meminta Hanafi untuk membuka bendera yang AWH yang dibawanya dan akan difoto untuk dokumentasi. Setelah berdokumentasi, Saha bilang, "Udah kan untuk terpenuhi sampai di Mahameru? Lega ya rasanya bisa sampai di sini," jawab Hanafi sambil tersenyum. "Ya udah, sekarang sudah waktunya kita turun ya Mang," ucap Saha. Mereka berdiri dari duduknya untuk bergegas turun, tapi Hanafi tidak berdiri. Dia masih tetap di posisi duduknya berselonjoran. Akhirnya Saha mengundurkan niatnya untuk turun waktu itu dan berdokumentasi lagi. Tidak lama kemudian hal yang sama terulang lagi. Faruk udah berjalan duluan, lalu Hanafi bilang pada Saha, "Kamu duluan susul Faruk, nanti aku nyusul." Sebelum Saha turun dulu untuk menyusul Faruk, mereka bertemu dengan ketua kelompok 7 yang waktu itu juga akan turun. Melihat itu, Saha sedikit lega karena Hanafi ada temannya di situ dan dia bisa turun dulu untuk menyusul Faruk. Berjalan turun, Saha dan Faruk berniat menunggu Hanafi di pohon terakhir, yaitu Cemoro Tunggal. Setelah sampai di Cemoro Tunggal, Saha dan Faruk duduk untuk menunggu Hanafi. Lama menunggu Hanafi, tapi tidak juga terlihat. Karena sangat capek dan angin sepoi-sepoi, mereka berdua tertidur di Cemoro Tunggal. Tidak lama kemudian mereka terbangun dan melihat Hanafi belum juga datang menyusul. Saha berpikir mungkin Hanafi sudah berjalan turun ketika mereka tertidur tadi. Lalu Saha mengajak Faruk untuk turun. "Ya udah Ruk, kita turun aja. Mungkin tadi Amang udah jalan turun pas kita tidur. Lagian Amang kan udah sama ketua kelompok tadi." Dan mereka berjalan turun. Sesampai di Arkopodo, Saha dan Faruk sempat berhenti lagi karena masih ragu. Takutnya Hanafi masih di atas. Tapi setelah lama menunggu, Hanafi tidak kunjung datang. Mereka berdua memutuskan untuk berjalan turun dan menunggunya di Kalimati. Setelah sampai di Kalimati, Saha mendapat kabar dari pendaki yang turun kalau di atas ada pendaki dari Jombang yang digendong karena kelelahan.
Tidak lama kemudian Saha melihat Hanafi sudah datang dan digendong sama ketua kelompok. Melihat itu Saha langsung menghampirinya dan ganti menggendong Hanafi. Saha menggendong Hanafi ke shelter Kalimati. Setelah sampai di shelter Hanafi langsung didatangi oleh medis napaktilas dari UI, Universitas Indonesia. Ketika Hanafi sedang dalam penanganan tim medis, di sisi lain Saha dan Faruk sedang rapat dengan peserta napaktilas lainnya dan membahas perjalanan turun. Ketika sedang rapat, tiba-tiba terdengar suara Hanafi dari dalam shelter sedang menggerung. Mendengar itu, Saha cepat-cepat datang ke shelter untuk menengok keadaan Hanafi. Ternyata di situ Hanafi terlihat sedang menggigil kedinginan hebat. Lalu Saha memindahkan Hanafi ke dalam tenda agar lebih hangat. Sesampai di tenda, Hanafi masih tetap menggigil kedinginan sambil menggerung. Saha berpikir Hanafi sedang kesurupan. Lalu dia bacakan doa-doa sebisanya. Ketika Hanafi sedang menggigil kedinginan, Hanafi sampai sebut-sebut nama cewek yang baju merah. Nama cewek itu adalah Dian, peserta napaktilas dari Jakarta. Mendengar itu Saha bertanya pada Hanafi, "Baju merah siapa, Mang? Dian tak?" Tapi Hanafi tidak menjawab dan hanya menggigil kedinginan. Dian adalah wanita yang dikagumi Hanafi selama perjalanan napaktilas itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat itu, Saha sangat panik. Dia berpikir mungkin di dalam tenda itu terlalu pengap. Lalu Hanafi dibawa keluar tenda. Ketika sudah berada di luar, tim medis datang untuk memberi pertolongan dengan memberinya oksigen. Tapi oksigen dari tim medis tidak bertahan lama karena kehabisan. Karena kehabisan bahan oksigen, Saha mencoba memberi pertolongan dengan memberikan nafas buatan pada Hanafi dengan memompa dadanya kemudian meniup bagian mulutnya. Tapi busa yang keluar dari mulutnya semakin banyak. Saha tidak berputus asa. Dia terus memberi nafas buatan pada Hanafi sambil dalam hati berkata, "Ini temanku, aku gak mau kita pulang hanya berdua." Tidak lama kemudian, busa yang keluar dari mulutnya Hanafi sudah mulai berkurang. Karena hari sudah mulai sore, banyak kelompok yang memutuskan untuk turun dari Kalimati. Dan mau tidak mau mereka harus membawa Hanafi untuk turun ke Ranukumbolo malam ini. Karena percuma kalau mau menunggu tim penolong dari bawah sampai di sini. Keburu keadaan Hanafi semakin memburuk. Akhirnya Saha memutuskan untuk mencari kayu dan memandu Hanafi turun ke Ranukumbolo dengan dibantu teman-teman lainnya. Berjalan turun sambil menandu Hanafi, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Saha merasa Hanafi sangat berat saat menandunya. Hal yang sama juga dirasakan teman-teman yang ikut membantu untuk menandunya. Padahal tadi pas digendong di Kalimati tidak seberat ini. Rasanya yang dipikul itu seperti bukan hanya Hanafi, tapi ada orang lain. Saat tidak ingin berpikir negatif. Ya mungkin memang dia sedang kelelahan karena memikul sambil membawa tas carrier. Sampai di Oro-Oro Ombo mereka semua sempat berhenti karena kecapean. Di situ Saha melihat wajah Hanafi semakin pucat dan Saha membasuh wajah Hanafi sambil berkata, Mang, tahan ya Mang, sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo dan kita akan pulang bareng." Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan hingga sampai di Ranukumbolo pada jam 2 malam. Beruntungnya pada tahun 2009 itu di Ranukumbolo sudah ada bangunan shelter dan Saha membawa Hanafi masuk ke dalam shelter tersebut. Waktu normal perjalanan dari Kalimati ke Ranukumbolo yang kurang lebih 4 jam, waktu itu ditempuh Saha dalam waktu 8 jam. Sesampai di shelter mereka menidurkan Hanafi di dalam shelter dan teman-teman lainnya memasak untuk mereka, mulai dari memasak air hangat, membuat kopi, teh, dan lain-lain. Tidak lama kemudian Hanafi sudah tidak menggigil lagi seperti sebelumnya. Tapi Saha tetap yakin kalau Hanafi masih hidup. Dia mencoba mendengar denyut nadinya dan masih terasa walaupun lambat.
Malam itu Saha dan Faruk tidur di dalam shelter bersama Hanafi dengan posisi Saha di sebelah kanannya dan Faruk di sebelah kirinya. Pagi pun tiba, kurang lebih jam 5 pagi mereka terbangun. Ketika mereka terbangun, Hanafi akan dicek keadaannya oleh tim medis napak tilas. Mereka berdua keluar dari shelter untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya. Ketika sedang berkumpul, tiba-tiba Saha mendengar dari mulut ke mulut kalau Hanafi sudah pergi dan sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Faruk percaya kalau Hanafi sudah pergi, tapi Saha tetap tidak percaya. Saha bilang pada Faruk, "Aku bisa percaya kalau Amang tidak ada kalau kita sudah sampai di Ranupani." Karena tim penolong tidak kunjung datang ke Ranukumbolo, akhirnya Saha memutuskan untuk membawa Hanafi turun dengan menandungnya dengan kayu sambil dibantu teman-temannya lainnya. Ketika ditandu itu, posisi Hanafi sudah menumpangkan tangannya di atas perut. Ketika sudah sampai pos 4, barulah mereka bertemu dengan tim penolong. Lalu Hanafi dibawa turun duluan oleh tim penolong ke bawah. Setelah Hanafi dibawa tim penolong ke bawah, teman-teman yang lain menenangkan Saha dan Faruk. "Sabar ya bang," tapi dalam hati Saha masih belum percaya sebelum dia sampai di Ranupani. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan turun. Pos demi pos pun dilewati dan sampailah mereka di pos 2. Di situ mereka bertemu dengan Om Don. Beliau adalah seorang fotografer. Lalu Om Don berkata pada mereka berdua, "Sabar ya mas, mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa." Mulai dari situ Saha sedikit percaya kalau Hanafi memang sudah tidak ada, tapi belum sepenuhnya percaya. Lalu Om Don memotret mereka berdua untuk berdokumentasi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 mereka dapat sinyal. Kemudian Saha menelepon Babe untuk memberinya kabar. Babe adalah nama panggilan dari temannya Saha, Faruk dan Hanafi di Jombang. Dalam telepon Saha berkata, "B, sapurone yo sing wengi budal wong tilu saiki mung iso balik wong 2 to." Artinya, "B, maaf ya, yang kemarin kita berangkat bertiga sekarang hanya bisa balik berdua." Lalu Babe menjawab, "Maksudnya apa? Yang jelas kalau ngomong." "Ya kita nggak bisa kembali bertiga B," jawab Saha dengan sedih. Lalu Faruk menyahut HP-nya Saha dan bilang kepada Babe dengan singkat dan jelas, "B, Amang udah nggak ada." Dari situ Babe tahu kalau Hanafi sudah tidak ada. Yang sebelumnya mereka tidak pernah menangis, seketika itu mereka nangis karena kepergian Hanafi. Setelah itu mereka berjalan turun. Ketika sampai di aspal, mereka dijemput dengan kendaraan motor dan diantar ke rumah salah satu warga Ranupani. Sampai di situ terlihat ramai oleh warga, polisi, dan ambulan. Dan di situ Saha baru percaya kalau Hanafi memang benar-benar sudah pergi dengan tenang. Saha diinterogasi polisi tentang kejadian itu. Ketika sedang diinterogasi, Faruk pamit ke kamar mandi. Lalu jenazah almarhum Hanafi dimasukkan ke dalam ambulan dan Saha diminta untuk ikut. Saha bilang pada polisi, "Sebentar pak, masih ada teman satu lagi di kamar mandi." "Udah gak apa-apa, biar nanti sama teman lainnya, yang penting sekarang kamu ikut dulu," jawab pak polisi. Jenazah almarhum Hanafi dibawa ke rumah sakit di daerah Lumajang. Ketika sudah sampai di RS, Saha melihat almarhum Hanafi sudah ada di kamar mayat. Lalu Saha ikut ke rumahnya Hanafi di Lumajang untuk ikut memakamkan almarhum selama 7 hari saat tinggal di rumah almarhum. Keluarga almarhum sangat sedih atas kepergian almarhum. Sesampainya meminta Saha agar tinggal aja di situ karena perilakunya Saha selama di rumah itu mirip sekali dengan perilaku almarhum ketika berada di rumah. 7 hari kemudian Babe dan Faruk datang ke rumahnya untuk ziarah dan menjemput Saha untuk kembali ke Jombang. Sekian dan terima kasih. Oke. Part 2-nya beres Baraya. Jadi kalau dari cerita yang saya tangkap sih,
Kang Hanafi lebih ke meninggal karena faktor ke-1 yaitu kelelahan ya, dan kedua kehabisan oksigen gitu. Karena tim penolong pun ketika mereka datang ke tempatnya Kang Hanafi dan memberikan oksigen, dan oksigennya itu tidak cukup gitu kan. Jadi ya pendapat saya sih Kang Hanafi menghembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo itu karena faktor kelelahan dan kekurangan oksigen begitu. Oke, Al-Fatihah untuk almarhum Kang Hanafi ya. Dan ini ceritanya keren banget ini. Ini penulisnya sama sih. Penulisnya masih sama dengan yang kemarin, yaitu Kang Lutfidi gitu. Dan narasumbernya ini ada narasumbernya. Kalau di cerita kemarin saya tidak menyebutkan narasumbernya karena memang tidak tercatat di part 1-nya, dan di part 2-nya ternyata narasumbernya ada gitu, langsung dari Kang Upit Saha. Kang Upit Saha itu yang temannya Kang Hanafi yang ikut naik ke Mahameru, seperti itu. Dan untuk Kang Upit Saha dan Kang Faruk, mudah-mudahan dikuatkan atas kepergian kerabatnya atau sahabatnya itu Kang Hanafi. Dan kirim Al-Fatihah untuk Kang Hanafi biar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang, seperti itu. Dan untuk baraya-baraya lainnya, khususnya para pendaki gitu, jika ada yang mau berangkat mendaki ke gunung manapun, ya diusahakan fisiknya dilatih terlebih dahulu gitu kan, biar ketika mendaki fisiknya sudah siap gitu. Jangan setengah-setengah, karena ini kita sudah disebutnya berurusannya bukan dengan hal dalam kota lagi, tapi kan dengan alam gitu kan. Alam itu tidak bisa ditebak. Ada hal yang faktor real atau tidak realnya gitu tuh. Alam itu tidak bisa ditebak, seperti itu. Dan jangan lupa juga etikanya harap dipakai gitu kan, etika yang baik gitu. Permisi lah. Dan karena di alam bebas, di alam terbuka, kita tidak tahu penghuni apa saja yang ada di sana. Seperti itu Baraya. Terima kasih untuk kisahnya ya Kang Lutfidi Setiawan. Saya udah menceritakan kisahnya Kang Lutfidi itu 2 gitu, di ceritanya Andi dan Yuli dan di kisahnya Kang Hanafi. Nah, di ceritanya Andi dan Yuli itu ada hubungannya dengan cerita yang sekarang gitu. Jadi untuk baraya-baraya yang belum mendengar part 1-nya dari Kang Hanafi, nanti saya cantumkan di description ya. Dan untuk baraya-baraya yang sudah mendengarkan kisah dari Kang Andi dan Yuli dan penasaran gitu Kang Hanafi itu siapa, ya bisa dilihat di cerita ini gitu. Dan mungkin sampai sini dulu ya videonya, karena untuk next saya akan masih mempersiapkan cerita mistis pendaki ataupun bukan pendakian gitu ya. Pokoknya cerita mistis lah yang akan saya bacakan di next video. Dan sampai sini dulu ya videonya. Saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.